Kalau saya lihat sebenarnya Timor Leste ini sering sekali bek tengahnya ini miskoordinasi ya. Halo Skorer, jumpa lagi bersama saya Rasatnan. Kali ini saya ingin kembali melakukan analisis terkait Timnas U23 Indonesia. Namun yang saya analisis kali ini adalah tentang lawan Timnas U23 Indonesia di laga berikutnya di SEA Games 2021, yaitu Timor Leste U23. Pertandingan kedua tim akan berlangsung di Stadion Vetri pada tanggal 10 Mei 2022 nanti. Dan ini menjadi pertandingan kedua bagi Timnas U23 setelah kemarin pada laga perdana takluk dengan skor 0-3 dari tuan rumah Vietnam. Sementara Timor Leste juga takluk dengan skor telak 0-4 dari Filipina di hari yang sama, yaitu 6 Mei lalu. Kalau berkaca dari hasil kekalahan telak Timor Leste dari Filipina gitu, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita lihat ya. Ada beberapa hal ataupun beberapa celah yang mungkin bisa kita lihat dari Timor Leste yang nantinya mungkin saja bisa dimanfaatkan oleh Timnas U23 untuk bisa mencetak gol ataupun meraih kemenangan. Oke, kita coba bahas satu persatu ya. Seperti kita ketahui bahwa Filipina unggul 4 gol tanpa balas atas Timor Leste. 4 gol kemenangan dari Filipina ketika itu dicetak oleh Christian Rontini pada menit ke-10, Dennis Chung pada menit ke-56, Jovic Bedik pada menit ke-78, dan Oskari Kekkonen pada menit ke-81. Gol pertama dulu kita bahas. Gol pertama dicetak oleh Christian Rontini, Marangon. Sebenarnya kalau menurut saya berbau offset ya, karena ketika bola diumpan oleh Stephen Strock ke dalam kotak penalti Timor Leste, striker Filipina Jovic Bedik sudah dalam posisi offside di situ. Kemudian tapi wasit memutuskan situasinya, tetap golnya disahkan untuk Filipina. Tapi terlepas dari hal tersebut, yang menjadi catatan adalah dari proses terjadinya gol Filipina itu, 4 pemain belakang Timor Leste yaitu Filomeno Junior, kemudian Gumario dan juga Jaimito Soares dan Orselio terlalu terpaku terhadap bola ketika Stephen Strock mencoba melepaskan umpan terobosan tersebut ke dalam kotak penalti Timor Leste. Mereka tidak memperhatikan pergerakan tanpa bola pemain Filipina, terutama Kike Linares dan juga Christian Rontini, yang akhirnya mencetak gol dengan sundulan untuk menciptakan gol pertama bagi Filipina di laga ini. Kemudian di pertandingan ini, kalau menurut analisis saya ya, Filipina benar-benar memanfaatkan keunggulan postur mereka, postur tubuh mereka gitu, dengan memainkan umpan-umpan lambung langsung ke kotak penalti dari Timor Leste, dan itu cukup berhasil gitu. Karena beberapa kali mampu membahayakan gawang Timor Leste ini, tidak terlepas juga dari postur yang dimiliki oleh Christian Rontini, Kike Linares, dan juga beberapa pemain Filipina yang memang punya postur tubuh lebih tinggi dari para pemain Timor Leste. Kemudian kita lanjut ke proses terjadinya gol kedua dari Timor Leste. Kalau saya lihat sebenarnya Timor Leste ini sering sekali bek tengahnya ini miskoordinasi ya. Miskoordinasi di posisi bek tengah Timor Leste yang ditempati oleh Filomeno Junior dan juga Gumario ini pada pertandingan melawan Filipina terlihat jelas pada gol kedua yang diciptakan oleh Filipina pada menit ke-56. Kembali melalui proses umpan yang dilepaskan oleh Stephen Strock dari tengah yang melihat adanya ruang kosong di lini pertahanan dari Timor Leste, ia kemudian mengirimkan umpan terobosan ke Dennis Chung yang berdiri bebas di kotak penalti Timor Leste gitu. Nah, dalam situasi ini 3 pemain Timor Leste yaitu Armindo de Almeida, Gumario dan juga Filomeno Junior terlambat menutup ruang ketika Stephen Strock melakukan akselerasi, dan juga begitu pula Orselio yang seharusnya memantau pergerakan Dennis Chung di sisi kiri pertahanan Timor Leste, dia terlambat turun. Nah, sehingga akhirnya bola diterima oleh Dennis Chung,
dan akhirnya dicip bola tersebut ketika berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Timor Leste dan berbuah gol kedua bagi Filipina. Sementara gol ketiga dari Filipina dicetak oleh Jovin Bedic. Ini diawali dari pergerakan sisi sayap kanan penyerangan Filipina ya, ataupun di sisi kiri pertahanan Timor Leste. Di situ ada umpan silang mendatar yang dikirimkan kepada Jovin Bedic yang sudah berada di area kotak penalti dari Timor Leste. Dan lagi-lagi pemain belakang Timor Leste, Gumario yang bernomor punggung 13, gagal menutup pergerakan dari Jovin Bedic. Kemudian begitu juga Nelson Viegas yang coba membackup Gumario juga mampu dilewati dengan baik oleh Jovin Bedic hingga akhirnya mencetak gol ketiga bagi Filipina. Kemudian gol keempat dari Filipina ini diawali pergerakan dari tengah yang dilakukan oleh Oskari Kekkonen. Kemudian bola disodorkan ke Lance Ocampo yang mencoba kembali melakukan akselerasi setelah menerima bola tersebut. Dan akhirnya ketika terjadi akselerasi tersebut, bola liar jatuh di kaki Oliver Bias. Ini sudah di dalam kotak penalti. Kemudian Oliver Bias mencoba melakukan pergerakan, sempat terjadi perebutan bola tapi dimenangkan oleh Oliver Bias. Gagal direbut bolanya oleh pemain belakang Timor Leste dan Oliver Bias tidak egois di situ. Dia melihat Oskari Kekkonen sudah dalam posisi bebas yang datang dari lini tengah, dari second line. Sudah siap dia menunggu bola di dalam kotak penalti dan akhirnya disodorkan bola tersebut oleh Oliver Bias dan Oskari Kekkonen yang tanpa pengawalan melepaskan tembakan keras dan akhirnya berujung gol keempat bagi Filipina. Gol ini membuktikan lagi bahwa kualitas individu ya yang dimiliki oleh para pemain Filipina menurut saya lebih baik dibandingkan daripada para pemain bertahan Timor Leste. Nah, tapi terlepas dari itu, Timor Leste juga punya kelebihan sebenarnya gitu. Salah satu contohnya beberapa kali mereka juga bisa memberikan ancaman yang terutama di menit-menit awal babak pertama ke gawang Filipina. Salah satunya adalah terjadi pada menit ke-16 ketika itu ada sebuah pergerakan dari Elias Mesqueta, pemain nomor punggung 7 dari sisi kiri penyerangan Timor Leste yang memberikan umpan tarik ke dalam kotak penalti. Namun sayangnya umpan dia tersebut sempat mengenai Mozinho lalu memantul kepada Cristevao yang juga berdiri bebas di situ di depan mulut gawang Filipina. Namun sayangnya Cristevao gagal memaksimalkan peluang emas tersebut untuk menjadi gol dan akhirnya Timor Leste gagal mencetak gol di laga ini gitu. Dan dari catatan saya sendiri menurut saya ya ada dua pemain Timor Leste yang patut diwaspadai oleh timnas U23 Indonesia di pertandingan nanti, yaitu satu Mozinho dan yang kedua adalah Elias Mesqueta. Mozinho sendiri merupakan pemain berusia 20 tahun, dia sudah memperkuat timnas senior Timor Leste sejak 2019 gitu. Begitu juga Elias Mesqueta, pemain dari Lalenok United yang juga berusia 20 tahun juga sama-sama sudah memperkuat timnas senior Timor Leste bahkan sejak 2019. Mozinho sendiri adalah tipikal penyerang yang punya determinasi tinggi, dia punya kecepatan juga, akselerasinya cukup baik, punya skill yang cukup baik juga, dan ini harus diwaspadai oleh lini pertahanan dari timnas U23 Indonesia. Kemudian Elias Mesqueta juga punya kecepatan, pergerakannya sering menyisir dari sisi sayap, dan dia punya kelebihan skill individu yang cukup baik ya dibandingkan para pemain Timor Leste lainnya, dan ini yang saya rasa harus diwaspadai oleh para pemain timnas U23 kita nanti. Berkaca dari AFF 2020 sebenarnya Timor Leste juga membawa banyak skuad mereka dari Piala AFF 2020 lalu gitu. Dilatih oleh Fabio Margrao, setidaknya ada 17 pemain dari Timor Leste yang dibawa ke SEA Games kali ini yang berasal dari skuad AFF 2020 lalu. Berarti bisa dibilang mayoritas lah para pemain ini sudah merasakan atmosfer di level tertinggi turnamen sepak bola antar negara Asia Tenggara. Jadi
pengalaman mereka juga tidak bisa dianggap remeh dan harus diwaspadai oleh para pemain skuad Garuda Muda. Ya, walaupun secara rekor pertemuan dari kedua tim, timnas U23 Indonesia dengan Timor Leste U23 gitu. Dari 4 pertemuan terakhir memang Indonesia berhasil menang 3 kali dan imbang 1 kali. Sementara Indonesia dari 4 pertemuan tersebut berhasil mencetak 13 gol dan tanpa kebobolan. Oke, itu saja sedikit ulasan atau analisis saya tentang Timor Leste. Mudah-mudahan menjadi informasi yang berguna bagi teman-teman semua. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai jumpa lagi di konten analisis berikutnya. Ciao.